Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya, selamat malam. Masih membuka kitab Ghayatu wa Taqrib, melanjutkan kemarin pembahasan tentang fardunya wudhu yang ada 6 kemarin. Insya Allah sudah selesai, tinggal sunnahnya wudhu. Kalau kesunahan wudhu di sini ngasyaratu asya ada 10. Jadi selain dari 6 itu, kemarin yang sudah kita sebutkan yaitu ada niat, kemudian basuh muka, membasuh kedua tangan, basuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan tartib. Maka selain dari itu adalah masuknya sunnah. Salah satunya di sini diterangkan ada membaca bismillah, kemudian membasuh epek-epek atau apa ini namanya, telapak tangan. Membasuh telapak tangan itu sebelum qabla idkhalihimal ina'a, sebelum masuk ke wadah. Dalam artian maksudnya sebelum kita memulai wudhu itu disunahkan membasuh epek-epek atau bebersih dulu, membersihkan, cuci tangan lah. Cara permudahnya itu sunnah lagi. Lalu kemudian ada kumur-kumur. Wal istinsyaku itu menyedot air ke dalam hidung. Jadi tidak cuman asal dibasuh ya. Ketika kita sunnah membasuh hidung itu bukan asal tangan kita yang kena air memegang hidung, tidak, tapi kita seperti buat cekungan seperti ini ya, air datangi kemudian kita serut ke dalam hidung. Insya Allah lain waktu kita akan bikin prakteknya biar lebih jelas. Kemudian setelah disedot sedikit kemudian dibuang. Sunnahnya seperti itu. Ayo. Wa mashu jami'i rasin, mengusap semua bagian kepala. Jadi semuanya terkena air, rambut semuanya basah. Makanya disunahkan ketika membasuh kepala itu semua rambut basah. Kemudian ada membasuh kedua telinga, baik bagian dalam maupun luar. Makanya ketika sunnah membasuh telinga, salah satu jarinya ada masuk ke dalam telinga biar air itu masuk ke dalam. Kemudian wa tahlilu lahbatil kasati, berarti di sini membasuh sela-sela jenggot. Nah, ini dibasuhin. Kemudian ada membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki, itu juga termasuk sunnah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Waqtadimu yumna alal yusra. Dan terakhir di sini ada Otoharatu salasan, berarti membasuh setiap anggota itu disunahkan 3 kali. Disunahkan 3 kali. Wa muwaladatu, dan nuli-nuli. Maksudnya nuli-nuli di sini berarti berkelanjutan. Setelah kita misal contoh kita setelah membasuh epek-epek, kemudian setelah 3 kali ya dilanjut langsung. Kita kumur-kumur, setelah 3 kali dilanjut kita membasuh hidung. Kalau ada pertanyaan, bolehkah kita menjeda atau berhenti sejenak ketika kita wudhu? Berhenti sejenak bolehkah? Seperti itu boleh, asal tidak disela-selai dengan perkara yang madarat. Boleh. Dalam artian misal contoh kita ketika berwudhu ada salam, kita berhenti sebentar menjawab salam. Ini contoh seperti itu, karena menjawab salam ini akan hukumnya wajib. Yang sunnah adalah orang yang bersalam, tapi ketika menjawab salam ini hukumnya wajib. Nah seperti itu teman-teman.
Ini sebagian menerangkan tentang masalah air wudhu. Kemudian perlu diketahui juga, dan untuk kehati-hatian kita, ketika kita niat wudhu, misal dengan lafal nawaitul wudhu ali rofil hadasil ashori faradolillahi, usahakan jangan di dalam kamar mandi atau WC. Misal terpaksa emang tempatnya keran itu di dalam kamar mandi atau di, maka niatnya jangan diucapkan dohir tapi cukup di batin, seperti itu. Jadi untuk teman-teman pengertian. Kemudian seperti ini, mungkin ini kadang di daerah kota-kota kadang pernah terjadi, air yang dipanaskan dengan wadah dari logam ini hukumnya makruh. Contoh misal kita di kota punya wadah air atau torennya itu dari seng dan panas, ketika buat wudhu ini hukumnya makruh. Makruh bukan berarti tidak boleh, boleh, cuma makruh. Makruh itu mengurangi pahala yang ada. Kalau kita gunakan untuk berwudhu ataupun untuk mandi besar, maka itu hukumnya makruh. Dan perlu diketahui, makruhnya itu karena dipanaskan dengan panas matahari, bukan dipanaskan karena memang secara sengaja. Misal kita panaskan dengan listrik atau apa bahasanya itu, elemen lah, mungkin daerah dasar itu elemen. Boleh apa enggak? Boleh, kalau itu boleh. Tapi kalau dipanaskan dengan panas matahari dengan wadah itu dari logam, maka hukumnya makruh. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit dari yang saya bahas di sini bisa menjadi pengertian kita untuk ibadah lebih baik lagi dan lebih hati-hati lagi. Jika ada makna yang salah atau tutur kata, saya mohon maaf dan mohon masukannya. Jika ada pertanyaan yang lain, silakan mohon dicantumkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.